Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Dita Anggraini, mahasiswa Universitas Terbuka dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860543647. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara filsafat ilmu dengan pendidikan, seperti menjelaskan bagaimana filsafat ilmu membantu memperkuat ilmu pendidikan, sekaligus bagaimana pendidikan juga membantu mengembangkan dan memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Oke, langsung saja, cus! Yang pertama, filsafat ilmu memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai di pendidikan. Secara sederhana, filsafat ilmu itu seperti pengamat dari dunia pendidikan. Ia membantu kita untuk menjawab pertanyaan, apa sebenarnya pendidikan itu? Bagaimana cara mengetahuinya? Dan mengapa pendidikan itu penting? Dalam hal eksistensi, filsafat ilmu membantu kita merumuskan apa dan siapa objek dalam pendidikan. Apakah peserta didik, proses belajar, atau bahkan masyarakat luas. Dan dalam hal keilmiahan, filsafat ilmu itu untuk menilai apakah cara kita dalam mengumpulkan data, merancang penelitian, dan menyimpulkan hasil di bidang pendidikan itu sudah benarkah atau masuk akal. Di sisi lain, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai pendidikan, seperti keadilan, kejujuran, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab sosial. Sehingga pendidikan tidak hanya berhasil secara angka, tetapi juga bermakna secara moral. Yang kedua, pendidikan yang bermakna memperkaya filsafat ilmu. Jadi hubungan keduanya bukan satu arah saja, seperti ketika kita melihat masalah di lapangan, misal kesenjangan pendidikan, konflik nilai di sekolah, atau perubahan cara belajar akibat teknologi. Masalah-masalah ini memicu filsafat ilmu untuk berpikir lebih dalam, seperti apa sesungguhnya hakikat pendidikan di zaman sekarang, atau bagaimana kita tahu apa yang benar-benar efektif, dan nilai apa yang harus kita junjung. Dan yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Seringkali filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu kita mengupas persoalan pendidikan secara lebih mendalam. Dan ada 3 lensa utama yang biasa dipakai seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi, yaitu tentang hakikat sesuatu. Yang kedua ada epistemologi, yaitu tentang cara kita mengetahui. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu tentang nilai. Jadi, ketiga lensa ini membantu kita tidak hanya melihat permukaan saja, tetapi juga menggali alasan dan makna di balik kebijakan dan praktik pendidikan. Dan yang keempat yaitu contoh konkret filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, perumusan standar nasional sebenarnya mengandung dimensi filsafat ilmu, seperti pertanyaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan dalam kurikulum di level proses pembelajaran, jika guru menerapkan metode inquiry atau problem-based learning, ini mencerminkan epistemologi ilmiah, seperti siswa menjadi tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar mencari tahu, menguji, dan menyimpulkan sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan itu saling membutuhkan dan saling menguatkan, di mana filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir kritis dan sistematis bagi pendidikan, sedangkan pendidikan memberi konteks nyata yang menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.